Nama saya Edwin, saya sebagai mitra di WMK. Usaha saya di perkebunan hidroponik. Jadi yang saya produksi itu ada sayur-sayur daun, tapi menggunakan sistem budidaya hidroponik. Perkenalkan, nama saya Alwi Hervian Satriatama, biasa dipanggil Alwi, dan saat ini saya adalah CEO dan co-founder dari Widya Indonesia Group. Nama saya Ditya Dewi Syafira atau bisa dipanggil Vira. Di sini saya selaku Direktur Utama dari Profesional by Bimbingan Belajar Youth Educational Center. Kenalkan, nama saya Tantri Murtisari. Saya selaku tim Business Development dari Profesional by Youth Educational Center. Nama saya Satria Rifu Arnawan Putra. Biasa dipanggil Rifu. Saya owner dari Raksa.co Apparel. Yang mendorong saya untuk menjadi mitra di WMK UGM itu ya, saya itu kan udah lama nggak berkecimpung di dunia pendidikan ya. Jadi harapan saya dengan saya ikut di kemitraan WMK UGM ini, saya juga ada tambahan relasi, terus juga ada tambahan ilmu-ilmu baru, karena kan ya nggak dipungkiri lah ketika kita berkomunikasi dengan generasi-generasi muda yang sekarang, ya akan banyak pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita dapat. Ada beberapa hal yang menyebabkan kami tertarik untuk mengikuti program Mitra WMK. Yang pertama adalah sebenarnya kami ini juga sudah mengikuti WMK di tahun sebelumnya, dan kami berharap di tahun ini yang sudah kami ikutin itu juga banyak experience baru yang dapat dirasakan oleh perusahaan dan juga oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua, kami sangat tertarik dengan adanya program magang karena tentu perusahaan kami terbantu dari segi manpower. Kemudian yang ketiga, tentunya kami memiliki visi dan misi, salah satunya adalah terus mengedukasi masyarakat dan salah satunya dapat disalurkan melalui program WMK. Kami ingin memberikan gambaran dan juga pengalaman ya bagi teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini supaya mereka tahu bagaimana kondisi wirausaha atau kondisi entrepreneurship seperti apa, kemudian dunia bisnisnya seperti apa, sehingga kedepannya jika mereka memilih berkarir sebagai entrepreneur, mereka sudah punya bekalnya dan tinggal mempraktekannya kembali. Karena kita lihat sendiri dari program ini cukup bagus ya, ingin memperkenalkan mahasiswa untuk istilahnya mengenal industri atau mengenal bagaimana cara kita berwirausaha gitu. Jadi kami juga berusaha untuk mendukung agar kami juga bisa memberikan kebermanfaatan dan membantu teman-teman mahasiswa untuk memberikan gambaran terkait dengan dinamika dan bagaimana tantangan-tantangan yang harus dihadapi ketika akan memulai dunia wirausaha. Karena saya juga dulunya berterima kasih dari UGM, saya dulu masih kuliah, saya didanain juga sejak dari program Mahasiswa Wirausaha sampai lomba-lomba di kementerian, lalu saya bisa berusaha, usaha saya bisa lancar hingga sampai sekarang saat ini, dulu sejak tahun 2018 hingga saat ini sampai 2025. Itulah dorongan saya juga mendapatkan dana itu dari UGM dan saya kembalikan kepada masyarakat juga, ke UGM dan lebihnya bisa ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dari saya yang berjalan kemarin itu, kalau untuk ide saya nggak terlalu banyak mengintervensi ataupun kasih masukan di ide bisnis ya, karena saya mengharapkan ide bisnis yang keluar itu benar-benar pure dari mereka. Nah, tahap selanjutnya ya, kalau saya sering kasih masukan ketika mereka sudah mulai bikin produk, sama ketika mereka bikin analisa usaha. Nah, jadi misalnya ada item-item yang kurang, biasanya saya kasih masukan seperti itu. Terus bagaimana cara mereka pemasaran, cara mereka packaging, menghitung berapa biaya pokok produksi, terus juga menentukan harga jual gitu kan. Ya kalau saya lebih bantunya ke situ aja, lebih ke kasih masukan, mereka kirimin ide mereka, saya lihat ketika ada yang menurut saya perlu diimprove, ya saya improve, saya kasih masukan. Ada beberapa hal yang kami lakukan yang dapat membantu mahasiswa dapat masuk ke dunia wirausaha. Dan salah satu yang paling penting itu adalah semangat juang. Jadi kami challenge para mahasiswa bagaimana mereka dapat merasakan environment langsung, bagaimana mereka dapat merasakan berjualan langsung ke customer, walaupun produk yang mereka kembangkan adalah produk digital. Kemudian yang selanjutnya adalah kami selalu menekankan ke mereka bahwa semangat juang yang tinggi, konsistensi,
dan usaha keras itu dapat membantu mereka mencapai impian mereka di masa depan? Yang pertama pasti kami berikan gambaran dulu nih. Jadi bagi teman-teman yang mau menjadi entrepreneur atau mau membuat suatu usaha bisnis gitu ya, kami berikan gambaran bahwa apa saja yang perlu mereka siapkan, tantangannya apa, kemudian timnya harus bagaimana, sehingga mereka sudah bisa tahu dulu nih tantangan dan solusinya ke depannya seperti apa. Ketika sudah, kami mencoba ikutkan mereka ke dalam pengalamannya, ke dalam praktek atau ini ya bentuknya project, sehingga mereka bisa tahu apa yang kemarin mereka pelajari sekarang mereka bisa praktekkan di project itu. Dan khususnya bagi teman-teman yang mau menjadi entrepreneur itu nggak usah takut ya, berani aja untuk mencoba, karena kalau kita gagal saat ini masih ada waktu lagi untuk mengembalikannya, masih ada waktu lagi untuk mengembangkannya nanti. Jadi memang salah satu jiwa entrepreneur adalah berani sih. Jadi di sini pun kami berikan itu ke mereka sehingga mereka bisa terjun langsung merasakan bagaimana menjadi calon entrepreneur. Baik, dalam keberjalanan program ini kami di awal tentunya berikan gambaran mengenai bagaimana dunia bisnis, kami berikan istilahnya gambaran awal, kemudian teori-teori yang biasanya berkaitan yang dapat digunakan untuk teman-teman mengembangkan bisnis seperti itu. Dan harapannya dengan adanya pendahuluan seperti itu, teman-teman nanti akan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam keberjalanan mereka mengembangkan bisnis. Dan saat keberjalanan program pun kami juga fasilitasi untuk teman-teman dari WMK ini sendiri untuk apabila mereka ingin bertanya, kemudian ingin berdiskusi lebih lanjut, karena kami sediakan sesi khusus juga, dan kami terus pantau dan evaluasi kiranya mereka sudah sampai mana dari pengembangan bisnisnya dan kira-kira apa hal yang menjadi hambatan. Dan di beberapa hal juga kami libatkan mereka dalam proyek kami secara langsung agar mereka tahu apa tantangan-tantangan nyata yang akan dihadapi ketika mereka terjun ke dunia bisnis seperti itu. Dan harapannya dengan adanya pengalaman secara langsung itu, teman-teman bisa lebih siap ketika mereka akan menghadapi tantangan tersebut ketika mengembangkan bisnis mereka di masa depan nantinya. Oke, baik. Kaitannya saya bisa mendorong untuk mahasiswa yang saat itu join di kita sebagai mitra. Jadi saya ya bercerita kisah saya saat mahasiswa. Saya juga berbisnis, berwirausaha saat mahasiswa, masih semester 2 hingga saat saya sudah lulus sampai sekarang. Dan saya ceritakan dulu saat berjuangnya, saat saya menjadi mahasiswa, saya membangun usaha dari nol hingga sampai saat sekarang. Alhamdulillahnya bisa sebesar ini. Dan saya juga menceritakan kisah saya sambil bekerja, sambil berbisnis, lalu saat saya juga sambil berkuliah. Jadi saat saya bisa bertukar pikiran dengan mereka saat masih mahasiswa, nyambi, saat bekerja, lalu manajemen waktunya saya bagi, manajemen keuangan, serta pembagian jadwalnya sedemikian rupa hingga bisa membagi jadwal antara bekerja dan berkuliah seperti itu. Lalu saya menjelaskan juga kaitannya tentang daya juang kita untuk berani berwirausaha. Itu kaitannya sebenarnya bukan kaitannya dengan modal, tetapi tergantung dari niat kita, niat awal kita berani atau tidaknya membangun sebuah bisnis. Saya lihat sih kalau ketika mereka ngikutin program, mereka cukup antusias, cukup semangat. Ya, ide-ide kreatifnya itu oke banget lah dibandingin dengan era-era saya ya. Karena kan kalau era saya kan media sosial juga belum terlalu booming lah. Nah, cuman kalau sekarang saya lihat mereka sudah cukup memanfaatkan media sosial, terus juga produk-produk mereka yang mereka pikirkan, yang mereka dari ide mereka itu bisa mereka realisasikan. Kalau saya ngelihat ke depannya ya mereka harusnya bisa ya menjadi wirausaha yang mandiri. Banyak sekali prospek yang dapat kita lihat dari mahasiswa-mahasiswa WMK yang magang di tempat kami. Ada 5 orang yang mereka berasal dari luar Jogja, bahkan mereka ke sini setiap hari terus melakukan improvisasi dan mengerjakan berbagai macam tugas yang kami beri. Dan kami melihat dengan semangat juang yang mereka miliki, dengan visi dan misi yang sudah mereka tanamkan, saya melihat bahwa 5-10 tahun ke depan seharusnya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini, tidak hanya sebagai wirausaha, tapi juga sebagai
pemimpin perusahaan besar. Untuk program WMK sebenarnya saya sangat apresiasi ya, karena ini diikuti oleh berbagai mahasiswa dari lintas universitas atau kampus dan juga lintas daerah gitu. Sehingga mereka dalam satu kelompok atau satu tim itu bisa saling kerjasama, bisa saling memberikan masukan, sehingga potensinya sangat bagus di bisnis mereka. Mereka juga bisa membagi tugasnya, mereka bisa membagi, aku harus sebagai apa, misalkan aku sebagai manajer keuangan, ada satu lagi yang sebagai direkturnya, ada satu lagi yang mengurus SDM atau HR gitu kan, atau bagian riset, sehingga dari berbagai macam latar belakang itu mereka bisa menumbuhkan ide atau bahkan inovasi bisnis yang bagus banget. Bahkan kemarin ada yang di bidang food and beverage gitu ya, jadi fokus di bidang makanan dan juga inovasi minuman. Ada yang di bagian edukasi maupun teknologi. Nah, salah satunya di profesional ini memang kita membina teman-teman yang di bidang edutech. Ada juga yang di bidang jasa lainnya. Nah, berarti kan kita tahu anak-anak zaman sekarang ini kalau memikirkan ide atau inovasi bisnis itu sangat beragam. Jadi kedepannya semoga itu bisa dipraktekkan oleh mereka langsung gitu ya sebelum lulus atau bahkan nanti ketika mereka sudah selesai kuliah S1 ini. Baik, kalau dilihat dari inovasi tentu saja karena mereka sebenarnya memang Gen Z gitu ya. Jadi ide-ide kreatif, ide-ide yang sangat inovatif itu sangat banyak muncul dari mereka. Tapi memang untuk beberapa hal istilahnya lebih belajar lebih lanjut, tapi melihat semangat dari mereka dan bagaimana mereka berusaha, bagaimana kemauan mereka untuk terus menjalankan, terus berkembang, menjalankan bisnis mereka, tentunya ide dan inovasi ini akan menjadikan suatu hal positif dan akan menjadikan suatu bisnis yang baru gitu ya, dan bagus di masa depan, sehingga saya melihat untuk potensi ke depannya teman-teman yang join di program Wirausaha Merdeka ini akan lebih bagus seperti itu, dan mereka pasti akan bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses, yang mandiri dan menghasilkan peluang usaha bagi teman-teman dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat di Indonesia. Harusnya mahasiswa yang sekarang, apalagi generasi Z ya, generasi Z ini kan mereka lebih melek terkait dengan teknologi, digitalisasi, dan mereka harusnya lebih memahami kaitannya dengan digitalisasi dan inovasi. Ketika masuk ke dalam sebuah usaha, mereka bisa berkolaborasi. Artinya mungkin dulunya ada usaha yang sekiranya konvensional, dulu seperti punya saya terkait dengan aparel atau konveksi, tapi ketika ada digitalisasi atau dengan teknologi yang lebih maju, dikaitkan dengan mungkin di sosial media atau e-commerce dan lainnya, itu lebih menjadi goalsnya lebih bagus banget. Jadi omsetnya bisa bakal naik, lalu penjualannya bisa naik, trafficnya naik. Ketika traffic atau penjualan naik, otomatis kita bisa membagi atau pekerjaan itu dengan rekan-rekan kita ataupun dengan karyawan-karyawan kita, sehingga kita bisa juga menjadi mensejahterakan orang-orang yang ikut kita tadi, seperti itu. Nah, harapan saya ke depan itu kita itu kalau bisa mitra itu dibikinkan grup WA gitu kan. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan mitra-mitra yang lainnya. Selanjutnya kita juga kasih panduan guide dalam artian poin-poin apa aja sih yang mau dicapai dalam WMK ini gitu untuk mahasiswa, karena kayak kemarin tuh cenderung guide-nya kurang jelas buat saya gitu loh. Jadi harapannya mitra seperti ini, poin-poinnya apa aja sih gitu kan. Nanti kalau bisa dibikinin time schedule tuh lebih enak. Jadi buat mitra, nanti mahasiswa yang perlu dilakukan di minggu pertama, di minggu kedua itu apa aja poinnya, kalau ada itu bisa sampaikan ke mitra supaya bisa lebih mengikuti programnya si mahasiswa ini. Harapan kami ya selaku perusahaan dan saya pribadi, sebenarnya program WMK ini dapat dilanjutkan, tapi memang ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan. Tapi kami mengerti bahwa niat baik dari WMK ini sangat baik, yaitu menciptakan ribuan entrepreneur ke depannya. Kami sangat mendukung penciptaan banyak sekali entrepreneur, karena kami yakin bahwa Indonesia maju jika Indonesia memiliki persentase yang tinggi di sumber daya manusia yang fokus di kewirausahaan. Ya, kami berharap dengan adanya program WMK ini bisa mengembangkan ya, minimal menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur baru dari mahasiswa, sehingga kedepannya mereka bisa mencetak entrepreneur di Indonesia. Minimal dari profesional sendiri bisa memperkenalkan bagaimana bisnis khususnya di bidang edukasi dan teknologi. Dan jika kedepannya WMK juga masih berlanjut, entah itu di program yang sama maupun nama programnya yang berbeda, kami tetap bisa berkontribusi, bisa memberikan manfaat,
bermanfaat, pengalaman, dan juga praktek langsung kepada mahasiswa yang nantinya join di program WMK. Untuk kedepannya program-program yang seperti ini dapat terus berlanjut ya, karena program seperti ini pasti dapat memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk melihat lebih jauh, melihat bagaimana bisnis itu berjalan secara nyata gitu. Karena kalau di kampus pasti mereka sudah dibekali beberapa teori terkait dengan manajemen mungkin atau beberapa hal berkaitan dengan bisnis, tetapi untuk dalam kenyataannya sendiri pasti banyak hal, banyak tantangan yang itu tidak akan bisa hanya didapatkan di kampus seperti itu. Sehingga untuk kedepannya harapannya program-program seperti ini terus berlanjut, dan kami juga pasti tetap akan terus ikut serta untuk mendukung program-program yang seperti ini. Oke, harapannya sih dari saya sendiri untuk program WMK ini sebaiknya tetap dilanjutkan dan lebih ditata dengan rapi, direncanakan dengan terstruktur dengan baik. Jadi saya sendiri juga applause atau apresiasi juga pada panitia dari WMK, mungkin dari kementerian atau dari UGM. Saya setuju terkait dengan acara WMK ini harus dilanjutkan karena satu, kita membentuk seorang mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. Lalu kaitannya tentang kesejahteraan sosial, kita bisa mensejahterakan dengan orang-orang sekitar dan kita bisa membangun sebuah lapangan pekerjaan. Nah, jadi kaitannya saran saya tetap dilanjutkan, dan tapi dengan menitik beratkan kita dengan lebih membangun mindset wirausaha itu dan membangun atau merencanakan dengan baik struktur atau perencanaan dari program WMK ini.